Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isbaulia dengan NIM 2103893 dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam di salah satu negara yang ada di wilayah benua Amerika, yaitu Kanada. Kanada merupakan negara terbesar pertama di benua Amerika dan menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang terletak di benua Amerika bagian utara. Luas wilayah negara Kanada sebesar 9.984.670 km persegi, menjadikan Kanada sebagai negara terluas kedua di dunia setelah negara Rusia. Kanada merupakan negara realm Commonwealth dengan menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional federal. Maksudnya adalah negara kerajaan persemakmuran Inggris yang mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negaranya, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat selama 5 tahun sekali. Di Kanada, Ratu Inggris diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal yang menjabat sekarang ini adalah Justin Pierre James Trudeau sejak 4 November 2015 dan Gubernur Jenderal Mary Simon sejak 26 Juli 2021. Meskipun termasuk negara terbesar kedua di dunia, Kanada tidak termasuk dalam negara-negara yang terpadat di dunia. Berdasarkan data di tahun 2021, jumlah penduduk Kanada hanya sekitar 37.943.231 jiwa dan menduduki peringkat ke-38 di antara negara-negara di dunia. Dalam berkomunikasi secara resmi, Kanada menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Letak astronomis negara Kanada yaitu berada di antara 42 derajat lintang utara sampai dengan 85 derajat lintang utara dan 52 derajat bujur barat sampai dengan 140 derajat bujur barat. Secara geografis, Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah selatan. Di sebelah barat, Kanada berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah utara, Kanada berbatasan dengan Samudra Arktik. Dan di sebelah timurnya, Kanada berbatasan dengan Samudra Atlantik, Selat Davis, dan Teluk Nevin. Sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya, otomatis negara ini juga memiliki keragaman agama yang mencapai berbagai adat dan istiadat. Berdasarkan survei terbaru tentang religiositas di Kanada oleh StatScan, hasilnya menunjukkan bahwa populasi Muslim di Kanada sebesar 3,7%. Selanjutnya disebutkan Sikh 1,4% dan Hindu 1,7%. Adapun agama Katolik tetap menjadi kelompok agama terbesar di Kanada sebesar 32% dari populasi. Sedangkan anggota Anglikan dan Gereja Bersatu menyumbang 8% gabungan. Selanjutnya, pembahasan terkait sejarah masuknya Islam ke Kanada. Muslim merupakan agama minoritas di Kanada, namun jejak Islam sangatlah panjang di sana. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, Muslim telah berada di sana sejak tahun 1851 atau lebih dari 1 dekade sebelum negara itu lahir atau didirikan. Beberapa pihak percaya bahwa kehadiran Islam di Kanada berawal dari perdagangan budak yang terjadi pada tahun 1492. Kala itu Muslim di Amerika Utara dikabarkan melakukan pelayaran dari Teluk Meksiko sampai ke Sungai Mississippi dan arah selatan Manitoba serta Saskatchewan. Namun hingga saat ini kabar tersebut hanya sebatas spekulasi saja karena tidak ada bukti dokumenter yang mendukungnya. Namun begitu ada lebih banyak bukti yang menunjukkan beberapa Muslim Afrika yang dibawa ke Amerika dalam perdagangan budak mungkin telah diperbudak di Kanada atau setelah penghapusan perbudakan di Kerajaan Inggris termasuk Kanada pada tahun 1833. Sehubungan dengan Muslim Afrika yang mencari kebebasan di Kanada, ada seorang budak yang bernama Mahoma Bakwakwa dapat diambil sebagai sebuah contoh. Mahoma diperbudak saat masih muda di Brazil. Dari sana kemudian dia dikirim ke Amerika Serikat
di mana pergantian peristiwa yang luar biasa membuatnya dibebaskan. Akhirnya dia menetap untuk sementara di Chatham, sebuah kota kecil di Ontario, Kanada. Pada tahun 1854, ketika Bagwagwa tiba di Kanada, 2 Muslim lainnya sudah tinggal di sana. Mereka adalah pasangan muda James dan Agnes Love yang beremigrasi dari Skotlandia pada tahun 1851. Mereka menjadi Muslim pertama yang tercatat di Kanada. 3 tahun kemudian Agnes melahirkan seorang anak yang dinamai sesuai nama ayahnya. Anak tersebut tercatat sebagai Muslim kelahiran Kanada pertama yang diketahui. Pasangan itu kemudian memiliki 7 anak lagi, termasuk yang termuda bernama Alexander yang lahir pada tahun 1868. Pada tahun 1871, keluarga Muslim lainnya tiba di Ontario Selatan. Pasangan muda tersebut diketahui bernama John dan Martha Simon. Mereka lahir di Amerika Serikat tetapi merupakan anak-anak imigran dari Eropa. Kedatangan John Martha membuat total Muslim yang tercatat di sensus Kanada pada tahun 1871 menjadi 13 orang. Perkembangan Islam selanjutnya di Kanada terus mengalami peningkatan pesat, yaitu antara tahun 1991 dan 2001. Selama kurun waktu 10 tahun ini, umat Islam di Kanada terus meningkat, yaitu dari 253.265 jiwa pada tahun 1991 menjadi 576.640.000 jiwa pada tahun 2001, atau sekitar 2% dari populasi penduduk Kanada. Menurut Canada's 2011 National Household Survey, ada sekitar 1.053.945 Muslim atau sekitar 3,2% dari seluruh populasi Kanada. Ini membuat mereka menjadi agama terbesar kedua setelah agama Katolik. Pemukiman Muslim di Kanada awalnya berpusat di wilayah Ontario dan Alberta, yang kemudian berpindah ke wilayah Quebec sekitar pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1960-an, mereka menetap di daerah perkotaan yang berpusat di wilayah Toronto, Montreal, dan Vancouver. Muslim ini rata-rata berasal dari daerah Lebanon, Suriah, Indonesia, Mesir, Maroko, Palestina, Irak, dan India, Pakistan, Bangladesh, yang mempunyai tujuan pergi ke Kanada untuk pendidikan ataupun kemajuan ekonomi masing-masing. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mereka datang ke Kanada, yaitu yang pertama alasan keselamatan agama, politik, dan juga alasan keamanan, karena pada waktu itu negara-negaranya terlibat perang. Yang pertama, Universitas McGill. McGill adalah universitas tertua di Montreal dan salah satu dari 3 universitas berbahasa Inggris di Quebec. Nama McGill diambil dari pedagang Glaswegia, James McGill, yang warisannya pada tahun 1813 menyebabkan pembentukan McGill College. Universitas ini terdiri dari 11 fakultas dengan 11 sekolah, semuanya bertempat di 300 gedung. Universitas ini merupakan universitas kedokteran doktoral paling beragam secara internasional di Kanada, menawarkan gelar dan diploma di lebih dari 300 bidang studi. Salah satu yang menjadi pembeda antara Universitas McGill dengan universitas lainnya di Kanada adalah adanya fakultas tentang studi agama Islam. Di fakultas ini banyak para ahli studi agama yang belajar di sana. Bahkan beberapa alumninya berasal dari Indonesia, di antaranya Prof. Mukti Ali, Prof. Harun Nasution, dan Prof. Muhammad Rashidi. Selanjutnya ada Masjid Al-Rashid. Masjid Al-Rashid adalah masjid tertua di Kanada yang dibangun pada tahun 1938. Masjid ini dibangun di Fort Edmonton Park, Alberta. Pembangunan masjid ini didanai melalui inisiatif komunitas Arab yang dipimpin oleh Hilmi Hamdan. Program pembangunan masjid dimulai pada tahun 1930-an. Saat itu Hilmi Hamdan menawar dengan wali kota Edmonton, John Wesley Farr, untuk membeli lahan di area inti pusat kota Edmonton seharga $5.000. Akhirnya, masjid ini pun selesai dibangun dengan desain arsitektur yang sangat unik. Beberapa orang mengatakan bahwa Masjid Al-Rashid memiliki beberapa pengaruh dari Ukraina, tetapi sebenarnya masjid itu merupakan campuran dari beberapa gaya arsitektur di Edmonton.
Selain untuk digunakan ibadah, di bagian ruang bawah masjid ini juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran bahasa Arab dasar dan pengajaran sekolah Islam awal, pengajian, dan kelas agama. Selanjutnya adalah Museum Aga Khan. Museum Aga Khan didirikan pada 18 September 2014 oleh Yayasan Aga Khan untuk Budaya. Museum yang berlokasi di Toronto, Kanada. Museum ini dirancang oleh seorang arsitek pemenang Pritzker Prize asal Jepang, yaitu Fumihiko Maki. Museum ini dianggap sebagai salah satu galeri seni terbesar dan pertama yang didedikasikan untuk seni Islam di kawasan Amerika Utara. Di bagian luar museum dirancang khusus untuk spot taman indah lengkap dengan kolam berhiaskan bunga aneka rupa dan ukuran di sekitarnya. Pengunjung bisa menikmati keindahan taman yang dapat memanjakan mata lewat jalur khusus. Museum ini memiliki beberapa galeri atau ruangan, meliputi galeri museum, auditorium, ruang pendidikan, dan restoran. Elemen tersebut disusun di sekitar halaman tengah, yang keduanya berfungsi sebagai daerah luar ruangan untuk kegiatan sementara yang menyediakan sinar matahari untuk ruangan interior. Sebagai daya dukungnya, bangunan budaya tersebut juga dilengkapi pusat kajian Islam dan ruang ibadah. Selain ruangan untuk menyimpan koleksi foto, tekstil, miniatur, naskah, keramik, ubin, teks medis, buku, dan alat musik. Museum Aga Khan sendiri memamerkan sekitar 1.000 karya cipta dari kawasan Eropa Selatan hingga Asia Tenggara. Karya-karya itu berasal dari rentang waktu sejak abad ke-8 hingga abad ke-19 Masehi. Salah satu karya yang dipamerkan adalah koleksi milik Karim Al-Husaini, salah seorang pendiri Museum Aga Khan. Koleksi Al-Husaini kebanyakan berupa seni keramik, lukisan, tekstil, buku-buku tua, alat musik, dan replika miniatur. Pria pebisnis berusia 77 tahun itu juga merupakan tokoh Islam setempat. Adanya Museum Aga Khan menjadi magnet yang menarik perhatian para wisatawan, terlebih bagi wisatawan Muslim mancanegara, yang bertujuan agar para pengunjung bisa belajar banyak mengenai kontribusi seni dan budaya Islam sebagai salah satu warisan dunia. Yang terakhir, ada Masjid Jami Toronto. Masjid Jami Toronto adalah masjid tertua di jantung pusat kota Toronto. Pada awalnya masjid ini adalah gereja. Karena sejumlah peristiwa termasuk Perang Dunia Pertama dan Kedua, gereja lambat laun kehilangan jamaah, yang akhirnya memaksa pengurusnya untuk pindah dan menjual bangunan berbata merah tersebut. Kemudian setelah itu, oleh organisasi Islam setempat, bangunan itu dibeli dan dialihfungsikan menjadi masjid. Tanpa mengubah susunan dan sejumlah elemen bangunan, Masjid Jami masih terlihat seperti gereja, hanya terdapat penyesuaian di beberapa sudut, termasuk penghilangan atribut Kristiani, serta penambahan mimbar dan sejumlah kaligrafi ayat-ayat Al-Quran di sejumlah titik masjid. Hingga kini, Masjid Jami masih menjadi salah satu pusat ibadah dan kajian Islam di Toronto, berdiri tegak sebagai bukti kalau Islam tak pernah meninggalkan bumi Kanada dan cenderung hidup di tiap napas kehidupannya. Bukan mengurangi, keberadaan masjid ini malah jadi bukti toleransi beragama di negara sekular. Saat ini, ratusan orang setiap minggu menggunakan Masjid Toronto untuk melakukan sholat 5 waktu dan sholat Jumat berjamaah. Masjid ini juga menyelenggarakan acara komunitas, sekolah anak-anak akhir pekan, dan berbagai kelas. Yang pertama mengenai tokoh Islam di Kanada, yaitu Mahoma Bakwakwa. Ia adalah salah satu dari 3 muslim pertama yang menginjakkan kaki di dataran Kanada, tepatnya di wilayah Ontario. Ia lahir dari keluarga muslim yang taat di Afrika Barat. Mahoma diperbudak saat usianya masih muda di Brazil. Dari sana kemudian dia dikirim ke Amerika Serikat, di mana pergantian peristiwa yang luar biasa membuat dirinya dibebaskan. Akhirnya dia menetap untuk sementara di sebuah kota kecil bernama Chatham di Ontario, Kanada. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Wahida Valiante. Wahida adalah seorang pemimpin muslim, penulis, presenter, pekerja sosial dan pembela keadilan sosial dan hak asasi manusia yang telah tinggal sejak tahun 1961. Dia dilahirkan di Azad, Kashmir dan dibesarkan di Inggris. Wahida adalah salah satu pemimpin muslim yang paling awal dan paling vokal di wilayah Toronto tentang anti-rasisme, anti-islamofobia, dialog antaragama, keterlibatan sipil, dan masalah kesehatan mental. Wahida merupakan seorang guru, mentor, dan selalu mendukung serta mendorong setiap individu untuk berinisiatif dalam upaya memperbaiki masyarakat. Wahida Valiante bahkan diakui dan masuk ke dalam jajaran 500 muslim
paling berpengaruh di dunia selama 4 kali. Selanjutnya, mengenai organisasi Islam di Kanada. Terdapat beberapa organisasi yang menghimpun kaum muslim dan secara garis besar, komunitas muslim di Kanada direpresentasikan oleh dua organisasi. Yang pertama, ada Canadian Islamic Congress atau CIC, merupakan Islam kanan yang menjadi wadah mewakili kelompok tradisional. Organisasi ini banyak didukung oleh berbagai masjid yang ada di Kanada. Selanjutnya yang kedua ada Muslim Canadian Congress atau MCC. Organisasi ini merupakan organisasi yang bersifat progresif liberal atau merupakan organisasi yang bersifat Islam kiri. Organisasi ini dianggap sebagai organisasi Muslim terbesar di Kanada dan organisasi ini mengklaim mewakili 70% Muslim di Kanada. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak organisasi-organisasi Islam di Kanada lainnya yang sudah berdiri sampai dengan sekarang. Dari setiap organisasi itu memiliki ciri khas tersendiri ataupun tujuan didirikannya masing-masing yang menjadi pembeda antara satu sama lain. Yang mengenai problematika kehidupan umat Islam di Kanada. Berada di sebuah negara yang mayoritasnya bukan Islam, tentu akan banyak problematik yang dihadapi oleh umat Islam di Kanada. Dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan umat Islam, terutama terkait dengan diskriminasi dan Islamofobia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam di Kanada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.